Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqala in tastanibu kaba'ira ma tunhau anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanibu sab'al mubiqat. Fadzakar minha asyirku billah wasihru wa ila akhir hadis. Sama ba'du. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu di majelis ilmu. Kemarin kita ngobrol-ngobrol ya untuk taklim kita biar ada hasil. Kita kaji materi yang urut dengan kajian kitab ya. Insya Allah kita mulai malam hari ini kajian kitab Al-Kabair. Kabair ini kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia ya dosa-dosa besar. Kabair jamak dari kabir ya besar, yang ditulis oleh Imam Hafidz Muhammad Samsuddin Az-Zahabi atau terkenal dengan sebutan Imam Az-Zahabi. Jadi kitab ini sangat terkenal karena isinya membahas tentang sekian jenis dosa-dosa besar ya yang itu berbahaya, sehingga kita perlu kaji, tujuannya biar bisa kita menjauhi gitu ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ada 70 yang disebutkan dalam kitab ini yang masuk daftar dosa besar. Insya Allah kita mulai setar malam hari ini. Jadi Imam Zahabi ini ulama di zaman tabi'in yang sangat terkenal. Beliau nama aslinya di sini disebutkan adalah Syekh Muhammad Samsuddin Az-Zahabi. Dia hafal lebih dari 100.000 hadis masalah fikih. Beliau juga punya ribuan murid. Beliau ini punya lebih dari 200 guru, dalam kitab ini disebutkan. Beliau juga hafidz sejak masih balita. Kemudian beliau juga menghafal beberapa matan-matan kitab para ulama, dan beliau juga dinobatkan oleh murid-muridnya sebagai ulama yang hebat di abad itu ya. Nah, beliau menulis beberapa kitab, salah satunya yang terkenal ini kitab Kabair. Insya Allah nanti kita urutkan dosa-dosa besar itu. Cuman kita kaji di mukadimahnya kitab ini bahwa kenapa beliau menulis kitab ini ya. Ternyata memang Allah itu memberikan larangan dosa-dosa yang begitu banyak, itu tujuannya untuk maslahat kita, supaya kita ini tidak sengsara, kemudian supaya kita tidak masuk neraka. Bahkan Allah memberikan keinginan supaya kita nanti bisa masuk surga. Dalam ayat yang saya baca tadi, surat An-Nisa ayat 31 ya, dalam kitab ini sebagai mukaddimah, beliau mengatakan bahwa orang yang bisa menjauhi dosa-dosa besar dan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala akan diberikan dua keutamaan. Yang pertama, nukafir ankum sayiatikum, akan ditutupi semua dosa-dosanya, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dalam ayat itu disebutkan wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nanti mereka akan dimasukkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tujuan orang hidup itu ya, tujuan tertingginya nanti kalau mati masuk surga dan tidak masuk neraka. Itu merupakan kesuksesan yang tertinggi. Kata Allah dalam ayatnya itu wa man zuhziha 'anil nar, orang yang bisa selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian bisa masuk surga, faqad faza, maka dia betul-betul sukses, dan kesuksesan yang hakiki intinya dia mati tidak masuk neraka. Itu sukses itu. Karena antum mbok sukses apapun, misalnya di dunia itu kita dinobatkan orang paling ganteng, paling sukses, paling sugih, paling bahagia, tapi kalau mati kok masuk neraka, itu orangnya ngenes, celaka. Karena apa? Kenikmatan dunia yang begitu banyak yang dia dapatkan itu ternyata cuma satu tetes kalau dibanding ya kenikmatan di akhirat.
berarti dia kehilangan kenikmatan yang begitu banyak hanya untuk mengejar kenikmatan yang sedikit. Apa artinya coba? Misalnya kita dapat nikmat paling pol tapi mati masuk neraka. Lah ayat ini menjelaskan kalau antum pengen selamat dari neraka, kemudian antum masuk surga, itu caranya satu aja. Antum jauhi dosa-dosa besar. Kalau antum bisa terhindar dari dosa besar, kemudian antum punya kesungguhan untuk menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Di sini kan matunhau anhu, yang dilarang oleh Allah Ta'ala antum bisa jauhi. Apa jaminannya? Mudkhilakum mudkhalan karima. Allah masukkan kalian ke dalam tempat yang betul-betul mulia, yaitu surga. Walaupun antum neng dunia rekoso untuk meninggalkan dosa, sak rekoso-rekosone antum di dunia itu nanti jauh lebih ringan dibanding rekosone di akhirat. Saya sudah bolak-balik Pak sampaikan, ini dalam hadis juga disebutkan, antum kalau pengen ngerti perbandingannya dunia sama akhirat, kaitan rekoso sama nikmat itu sama. Penake neng dunia dibanding penake akhirat, kemudian rekosone dunia dibanding rekosone akhirat, itu perbandingannya sama. Kata Nabi, mislu ma yaj'alu asabi'ahu fil yammi, kayak antum mencelupkan jarimu di lautan, kemudian kata Nabi falyandur bima yarji, kamu lihat air yang nempel di jarimu itu dunia, dan lautannya itu tadi adalah akhirat. Makanya nggak ada artinya antum enak di dunia paling pol, paling sukses, tapi masuk neraka. Berarti antum cuma mendapatkan nikmat sak tetes, kemudian kehilangan nikmat yang seluas samudra. Sebagaimana kebalikannya, andai kata kita dinobatkan orang yang paling sengsara di dunia, tapi kemudian antum matinya masuk surga, itu berarti antum orang yang paling beruntung. Paling beruntung. Kenapa? Karena antum kehilangan kenikmatan paling capek rekoso itu cuma satu tetes, tapi antum dituker kesusahan yang satu tetes tadi dengan kenikmatan yang seluas samudra, Masya Allah gitu ya. Karena apa? Kalau antum itu enak di akhirat, itu enaknya beda dengan dunia. Kalau dunia itu walaupun sehat mesti pakai sakit, walaupun enak mesti pakai enggak enak, walaupun misalnya sehat nanti mesti pokoknya ada cacatnya. Ya, walaupun seneng, ya senengnya itu enggak selama-lamanya, cuma sebentar. Bedanya nanti kalau antum bisa masuk surga dengan meninggalkan dosa ini, maka senengnya itu selama-lamanya. Karena dia akan enak terus, enggak pakai susah, dia juga akan muda terus, enggak bisa tua, dia akan sehat terus, enggak bisa sakit, dan dia akan hidup terus, dan enggak akan bisa mati. Gitu ya. Kemudian dalam ayat berikutnya, beliau menukilkan bahwa kenapa mesti mengkaji kitab kabair ini ya, karena di sini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-37, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang bisa menjauhi dosa besar atau dosa-dosa kekejian, maka mereka akan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, akan mendapatkan kecintaannya. Ya, orang-orang yang diridhoi dan dicintai Allah, di sini ciri-cirinya apa? Allah mengatakan walladzina yastanibu kabairal ismi, mereka yang bisa menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dosa kekejian. Wa idza ma'uduhum yaghfirun, ya. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan kalau mereka melakukan dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, jadi ini motivasi kita dengan meneliti apa saja dosa besar, kemudian kita bisa menjauhi supaya kita itu nanti tidak mendapatkan kesusahan. Intinya apa, Pak? Dalam ayat ini menjelaskan semua kesulitan hidup, semua masalah, semua kerepotan itu penyebabnya dosa. Ya, itu tidak hanya di akhirat, di dunianya juga begitu. Kalau di akhirat sudah pasti orang yang mati dalam keadaan dia masih membawa dosa, itu jelas ancamannya neraka. Ini di dunianya saja, itu efek dari dosa, makanya kita kaji jenis-jenisnya supaya kita bisa menghindar. Itu kata Ibnu Abbas, ya, di kitab ini disebutkan bahwa dosa ini ternyata akan menghalangi rizki yang Allah berikan. Innal ma'asi mahjubul rizki, mahjubul ilmi wa ta'ati war rizki, bahwa namanya dosa ataupun maksiat itu dampak yang paling ringan itu nanti akan menghalangi
ilmu, kemudian menghalangi ketaatan, kemudian akan menghalangi rezeki kita. Ini ya penting Pak ya. Kadang-kadang kita merasa kenapa ya ilmu kok susah masuk, ya toh ngapal ke rapal-apal, ya toh rezeki kok seret, masalah gak hilang-hilang. Nah, itu penyebabnya mesti karena dosa. Allah mengatakan wa kullan akhadnahum bidanbi. Semua manusia akan tersiksa hidupnya karena dosanya. Jadi ayat itu menjelaskan dosa menyebabkan dia itu tersiksa. Bahkan ada ayat yang lain yang mirip, Allah mengatakan wa may ya'mal su'an, siapa yang berbuat dosa, keburukan, ya apalagi dosa besar, ini dosa, enggak disebutkan dosa besar atau dosa kecil. Padahal dalam ayat tadi dosa terbagi, ada fawahish itu dosa keji, ada kabair dosa besar, berarti dosa terbagi-bagi model-modelnya gitu ya. Itu disebutkan apapun jenisnya dosa, walaupun kecil, itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Ayat tadi Allah mengatakan, wa may ya'mal su'an, siapa yang berbuat dosa, walaupun kecil, yujza bihi, maka pasti akan dibalas, akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Antum ngerti dampak dari dosa walaupun kecil, ini dosa kecil. Ini saya nukilkan keterangan dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, innila asawwa sagiran. Saya itu melakukan dosa kecil. Wa as'uru dzalika ala su'il khimari wa ahli wa khidmati wa wal fa'ru fil baiti. Yang merasakan dampak gara-gara dosa kecil saja. Ini dosa kecil, Pak. Itu ternyata kendaraanku jadi susah diatur, ya. Kemudian anak istri jadi dari su'ul khimar itu berarti kendaraan jadi rewel. Kemudian anak istri susah diatur, kemudian khidmah itu pembantu jadi nganyelke, kemudian tikus-tikus pada masuk rumah, Masya Allah, saya bayangkan ternyata dampaknya sampai separah itu, anak, bojo, keluarga, kendaraan, termasuk tonggo-tonggone, sak pembantune, wabeh melo kena dampaknya gitu loh Pak, karena maksiat. Itu maksiat kecil, apalagi kalau maksiatnya besar, berupa dosa besar, maka semakin besar dosa, maka dampaknya semakin besar, gitu ya. Makanya kita kaji nanti apa saja jenis-jenis dosa, ya tujuannya biar kita bisa menghindari dosa itu. Termasuk pembagian-pembagian dosa. Ini di Muqaddimah kitab ini ada pembagian dosa-dosa, ya, dosa besar, dosa kecil, kemudian kapan dosa kecil mau berubah menjadi dosa besar. Ya, jadi jenengan monggo lenggah-lenggah, nyenek-nyenek, cerita-cerita, dilanjut gitu. Niki dalam hadis jenengan lenggah nunggu adzan itu didoakan malaikat dan dihukumi seperti orang sholat. Itu ada hadisnya itu. Nabi mengatakan mengko ada yang tadirus sholat, siapa yang duduk-duduk, gitu, ngobrol-ngobrol, lenggah-lenggah, gitu, santai-santai tau jenenge. Yang tadirus sholat, padahal dia nunggu sholat, yang penting di situ dia nggak batal dan tidak melakukan dosa, maka didoakan malaikat. Gimana doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah sayangi orang-orang itu dan ampuni semua dosa-dosanya. Nggur lenggah ning masjid lho, ibadah didongake malaikat. Enten mboten ibadah penake kaya jenengan ngene iki. Lenggah-lenggah medang dongake malaikat ngono iki. Jamaah rahimakumullah, itu saja nggih yang bisa kami sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.